sebelum itu kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, pengertian demokrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi, dan yang ketiga menurut para ahli. Yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jika digabungkan, kedua kata tersebut berarti kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi, banyak pendapat tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dan prinsip-prinsip yang menyatukannya. Yang ketiga, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Yang kedua, menurut Joseph E. Scammer, berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas dasar suara rakyat. Yang ketiga adalah Setihu, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang paling secara langsung atau tidak langsung didasari pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli. Carlos Alberto Torres 1998 mengungkapkan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristoteles theory, medieval theory, dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelia, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of the citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Selanjutnya adalah tradisi medieval theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menetapkan foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Lebih lanjut, Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni aspek formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tradisi pemikiran politik demokrasi, pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara, demokrasi misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan suatu sistem parlementer. Yang kedua adalah substantif demokrasi, menunjukkan bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, ada pula menurut Mohatta. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, cita-cita rapat. Yang kedua, cita-cita masa protes. Yang ketiga adalah cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern, yaitu kedaulatan rakyat. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintahan yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang berkomplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara.
demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tidak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksa kehendak, saling menghina, saling melecehkan, maupun saling menjatuhkan. Yang ada yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media massa, diantaranya yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Dan yang keempat adalah demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Selain itu, terjadinya krisis partisipasi politik rakyat yang disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, adanya tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Yang ketiga, adanya partisipasi politik rakyat yang kurang mendapatkan tempat oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar kenyataan tersebut, dengan demikian muncul sejumlah pertanyaan dari benak kita. Misalnya, mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen, kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat mewakili wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam bangsa Indonesia. Itu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yang kedua sumber nilai yang berasal dari Islam, dan yang ketiga sumber nilai yang berasal dari Barat. Nah, yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Nah, ada 2 macam analisis mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa. Itu yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Dan yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Nah, yang selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Nah, sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pencarian prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah. Yang selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat, yakni yang pertama, sisi represi imperialisme kapitalisme, dan yang kedua, sisi humanisme demokratis. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis ini menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain sebagainya, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat atau Volksraad sejak 1918. Dalam kurun waktu sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo pada 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa,
yaitu yang pertama masa Republik Indonesia I dari tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa Republik Indonesia II dari tahun 1959 sampai 1965 yang dinamakan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III dari tahun 1965 sampai 1998 yang dinamakan masa demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia IV dari tahun 1998 sampai saat ini, yaitu yang dikenal dengan masa reformasi. Dinamika demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini diwakilkan dengan 3 lembaga, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Di mana MPR ini sebelum amandemen menjadi sistem vertikal hierarkis yang prinsip formasi MPR. Kemudian setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. 2 ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Adapun fungsi DPR yang ada 3, yaitu pertama fungsi legislatif membentuk undang-undang, kemudian fungsi anggaran menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden tentunya. Kemudian yang ketiga fungsi pengawasan, di mana DPR mengawas pelaksanaan jalannya UUD. DPR juga mempunyai hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Yang kemudian ada hak angket penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah dan hak menyatakan pendapat. Kemudian lembaga yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Kenapa? Karena lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat yang ditanggung oleh DPR, juga ada DPD-nya atau yang mewakili di daerah tersebut. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan pada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang akan melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi yang bersifat universal dan juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Agar kita semua warga negara Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan, memiliki persamaan di mata hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Penerapannya pada saat pemilu, yaitu melalui pemungutan suara. Penting karena semua orang atau rakyat Indonesia bisa mengeluarkan hak suara mereka dan bersifat terbuka. Kita harus memilih pemimpin yang bermoral. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Bagi kita, yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian. Sejarah mencatat, semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dan manfaatnya sama sekali dari seseorang pemimpin yang demikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum